Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Saharani dengan NPM 251063112008 kelas 2 AMPI ingin menjawab pertanyaan ujian melalui video sebagaimana tugas yang disampaikan oleh Bapak dosen pengampu matkul sejarah pendidikan Sejarah Peradaban Islam, yakni Bapak Iqbal Amar Muzaki MPD. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaannya itu, analisislah manajemen kurikulum awal Islam, intinya ya. Nah, jawabannya, manajemen kurikulum itu maksudnya apa yang diajarkan. Nah, dari manajemen kurikulum ini ada beberapa berbasisnya nih. Yang pertama, berbasis kepada tauhid dan akhlak. Jadi itu tuh lebih ke penanaman akidah, akhlak, juga pemahaman Al-Quran yang mendalam gitu kan. Terus yang kedua ada kontekstual dan aplikatif, atau materi yang disesuaikan dengan kondisi yang nyata. Nah, yang ketiga itu ada integratif. Integratif itu maksudnya ilmu dan amal ya. Dia tuh mirip sama pendekatan holistik atau modern dalam pendidikan saat ini. Kemudian balik lagi ke manajemen yang kedua adalah manajemen pendidik atau siapa yang mengajar. Ketiga ada manajemen metode atau siapa yang akan mengajar gitu, bagaimana cara mengajarnya. Nah, biasanya di situ tuh ada yang namanya metode talaki dan hafalan, diskusi dan tanya jawab, kemudian pembiasaan dan praktik langsung, juga motivasi spiritual yang diberi dari yang mengajarnya gitu kan. Pasti ada yang mengajar, gak mungkin dia belajar sendiri. Nah, mengapa cepat menghasilkan kader unggul? Keberhasilannya kenapa tuh cepat? Karena fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Lingkungan belajar yang kondusif, kedekatan emosional guru murid, integrasi ilmu, iman, dan amal, sistem kaderisasi dan penugasan langsung di lapangan dakwah. Yang intinya tuh, manajemen pembelajaran di Sufah menunjukkan model pendidikan yang sederhana namun strategis, berbasis nilai, holistik, berorientasi pada output, dan lain-lain. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Adanya transparansi atau keterbukaan dalam piagam Madinah itu ya aturan disusun secara tertulis dan disepakati bersama hak dan kewajiban setiap kelompok. Dijelaskan secara jelas. Dampaknya meningkatkan kepercayaan antara pimpinan, guru, siswa, dan orang tua. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Dalam piagam Madinah, semua kelompok Muslim, Yahudi, dan lain sejenisnya mendapat perlakuan yang adil tanpa dibeda-bedakan. Dampaknya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Nah, yang ketiga ada musyawarah atau syura. Dalam piagam Madinah, keputusan penting diambil melalui konsultasi bersama melibatkan berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Relevansi dalam pendidikan, rapat sekolah, melibatkan kepala sekolah, guru, bahkan perwakilan siswa. Nah, ini berdampak meningkatkan rasa memiliki. Kemudian yang keempat ada toleransi dan pluralisme, berdampak membentuk siswa yang berwawasan luas dan toleransi. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab dan amanah yang berdampak terbangunnya budaya integritas dan profesionalisme. Jadi intinya tuh nilai-nilai manajemen dalam piagam Madinah menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan Rasulullah SAW terletak pada keterbukaan, keadilan, partisipasi, penghargaan terhadap keberagaman, penegakan aturan dan tanggung jawab. Jika diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam modern nih, nilai-nilai ini akan melahirkan sistem pendidikan yang profesional dan akuntabel, kemudian humanis dan inklusif, lalu berbasis karakter dan nilai-nilai Islam. Soal nomor 3. Jadi jawabannya adalah kebijakan kodifikasi Al-Quran oleh Utsman bin Affan itu adalah contoh manajemen kebijakan yang visioner dengan ciri-ciri respon cepat terhadap kritis, perencanaan matang dan kolaboratif, sensitivitas tinggi terhadap nilai spiritual, dan fokus pada dampak jangka panjang. Hasilnya, terjaganya keaslian Al-Quran, terbentuknya standarisasi kurikulum Islam global, dan terwujudnya kesatuan umat lintas wilayah dan generasi. Lanjut aja ya langsung ke soal nomor 4.
Karakter gaya kepemimpinan Umar itu dimulai dari yang visioner dan transformasional, kemudian tegas tapi adil, terus partisipatif ya, atau sering melakukan musyawarah lah, tidak ada istilahnya miskomunikasi, terus berbasis nilai atau spiritual dan etika. Nah, kemudian inovasi sistem tata kelolanya, ada pembentukan administrasi negara yang berdampak transisi dari sistem informal ke birokrasi modern, standarisasi gaji termasuk buruh ya. Nah, itu berdampak profesionalisasi tenaga pendidik. Pendidikan menjadi institusi formal, bukan sekedar sukarela. Pimpinan Umar bin Khattab merupakan contoh sukses manajemen transformasional berbasis nilai yang mampu mengubah sistem tradisional menjadi modern, membangun birokrasi yang efisien, meletakkan dasar profesionalisme pendidikan. Kemudian keberhasilannya terletak pada keseimbangan antara ketegasan sistem ditambah keadilan moral, juga visi jangka yang panjang. Nah, cukup paham ya, itu yang ada di pemaparan saya. Nah, lanjut ke soal nomor 5 ya. Perbandingan pola manajemen pendidikan pada masa Rasulullah itu ciri-cirinya kurikulum tuh fokus pada tauhid, akhlak dan praktik hidup. Tujuannya untuk membentuk umat yang beriman dan berdaya. Terus masa Umayyah itu elitis dan terbatas. Ciri-cirinya kurikulumnya lebih luas, seperti belajar bahasa, administrasi, politik, juga sastra, dan bertujuan mencetak administrator dan elit pemerintahan. Nah, idealnya tuh menggabungkan keduanya, akses luas atau inklusif dengan kualitas yang tinggi atau profesional, yang intinya pergeseran dari model populis ke elitis membawa keuntungan, peningkatan kualitas dan profesionalisme elit. Kerugiannya ketimpangan akses dan kompetensi umat. Ini nih pelajaran penting untuk pendidikan Islam modern. Jangan hanya fokus pada kualitas yang elit, tetapi juga pemerataan akses. Nah, sistem yang terbaik adalah inklusif, berkualitas, dan berbasis nilai. Cukup. Yang selanjutnya adalah soal nomor 6. Konsep manajemen budaya yang diterapkan dalam teori modern. Budaya organisasinya mencakup nilai bersama, simbol dan bahasa, juga norma perilaku. Nah, strategi utama Arabiasi ini berdampak efisiensi komunikasi dan pengurangan kesalahan birokrasi. Jadi, Arabisasi oleh Abdul Malik merupakan keberhasilan besar dalam menyatukan wilayah luas melalui bahasa dan budaya, kemudian membentuk identitas peradaban Islam yang kuat. Namun keberhasilan ini juga disertai konsekuensi. Munculnya resistensi budaya itu ketegangan sosial akibat kurangnya inklusivitas. Secara keseluruhan ini adalah contoh klasik bahwa manajemen budaya yang kuat dapat menyatukan organisasi besar, tetapi harus dikelola secara sensitif agar tidak memicu konflik. Lanjut ya ke soal nomor 7. Manajemen SDM atau Human Capital, penerjemahan dan ilmuwan menghimpun ilmuwan lintas agama dan etnis ya, seperti Arab, Persia, Suria, dan Yunani. Tokoh seperti Hunayn ibn Ishaq direkrut karena keahlian bahasanya, bahasa Suryani, Yunani, dan Arab, dan kapasitas ilmiahnya. Nah, Bait al-Hikmah itu sebagai motor penggerak peradaban global nih. Model ini bisa diterapkan dengan rekrutmen berbasis kompetensi, pendanaan riset yang serius, kolaborasi internasional, dan yang lain-lain. Ini menjadikannya bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi pusat inovasi peradaban model yang bahkan masih relevan untuk universitas dan lembaga riset modern lainnya. Nah, yang terakhir soal nomor 8. Jadi menetapkan visi ilmu sebagai arah utama atau menjadikan ilmu, adab, dan riset sebagai identitas lembaga bukan sekedar slogan. Visi diterjemahkan ke target konkret seperti literasi harian, hafalan atau tilawah, riset siswa, publikasi karya. Pelajarannya itu seperti ya, visi harus jelas, operasional, dan terukur, bukan normatif saja. Buat komitmen kepemimpinan, top level komitmen atau
Rashid memberi dukungan nyata seperti fasilitas, waktu, dan penghargaan bagi ulama. Pelajarannya, budaya mutu lahir jika pemimpin menjadi sponsor utama kualitas. Nah, yang ketiga, manajemen SDM berbasis meritokrasi, menghargai guru atau ustadz karena kompetensi dan kontribusi, bukan kedekatan. Nah, jadi ya intinya yang bisa saya tangkap gitu ya dari yang nomor 8 ini, itu visi Harun al-Rashid mengajarkan bahwa kejayaan lembaga lahir dari kepemimpinan yang memuliakan ilmu, memprioritaskan SDM, mendukung literasi, dan mengelola mutu secara sistematis. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan di madrasah atau pesantren masa kini, maka akan terbentuk budaya mutu yang berkelanjutan. Seperti dia tuh bakal jadi unggul, beradab, dan adaptif terhadap perubahan. Semoga benar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.